Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 3 akan mempresentasikan mengenai hasil study case, yaitu Improving Java Corporation's Customer Satisfaction by the Utilizations of the Make Approach. Boleh di next. Berikut adalah grup dari kelompok kami. Ada Ahmad Noval Arik, Vina, Hasna, Jose, Juni, Lulu, saya Gazi, Salsa, Seza, dan juga Wildan. Boleh di next. Berikut adalah outline dari PPT kami. Boleh di next. Untuk executive summary-nya sendiri dari Situation, Java Corporation merupakan manufacturing company yang memproduksi paper cups. Dari survei 2019, terdapat peningkatan dari customer dissatisfaction dari 45% sampai ke 59%. Dengan major contribution-nya itu dari product issues sebanyak 73%. Untuk goal statement-nya sendiri yaitu meningkatkan customer satisfaction rate dengan meningkatkan sigma level at least sampai 4 sigma. Untuk alternatifnya sendiri, kami mendapatkan 5 alternatif dan kami memilih untuk yang poin ketiga yaitu high quality paper cup machine replacement dan juga electrical facility improvement. Dengan impact-nya sendiri yaitu ada saving defect cost dari 60 sampai 62,5%, sebanyak 13 juta di 6 tahun, kemudian improving sigma level juga dari 3,68 sigma sampai ke 4,04 sigma. Kemudian kami juga meningkatkan produksi per tahun dari 39.000 sampai 62.400, dan juga kami juga menurunkan defect quantity dan juga membuat scatter plotnya itu lebih kecil. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah define phase, di mana berisikan company overview, project charter, voice of customer, SIPOC diagram, process map, dan juga critical to quality. Oke, pertama-tama kita perlu mengetahui dulu secara konteks Java Corporation itu seperti apa. Jadi, Java Corporation adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi paper cup dengan engineering proses, make to order, dan make to stock. Kemudian, supplier dari Java Corporation sendiri berasal dari Surabaya dan Semarang, di mana berjarak sekitar 400 sampai 700 km dari Jakarta. Dan situasi sekarang, seperti yang disebutkan sebelumnya, terjadi peningkatan dissatisfaction rate dari 45% ke 59%. Kemudian, customer dari JC adalah uh, perusahaan-perusahaan besar seperti KFC, McDonald's, perusahaan catering, dan perusahaan beverage. Oke, seperti yang sempat disebutkan sebelumnya, saat ini Java Corporation mengalami permasalahan di mana hasil survei yang dikeluarkan pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan kenaikan pada tingkat ketidakpuasan customer, yaitu dari 43% menjadi 59%. Dijelaskan pula bahwa penyumbang terbesar adalah sebanyak 73% berkaitan dengan kualitas produk. Oleh sebab itu, Java Corporation ingin meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dengan berfokus pada optimasi proses manufaktur sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik. Jasa consulting kami akan membantu Java Corporation dalam mengambil keputusan mengenai tindakannya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Boleh next? Oke, selanjutnya kita menganalisis voice of customer dari Java Corporation, di mana ditemukan bahwa terjadi peningkatan dissatisfaction rate dari tahun 2019 ke 2020 dari 45% hingga 59%, dan isu yang major adalah product quality sebesar 73%. Kemudian kami melakukan on-hand interview kepada staff-staff dari Java Corporation dan ditemukan bahwa terjadinya banyak defective produk yang lewati QC system, terus kemudian imprecision dari mesin, kemudian produk packagingnya tidak well sealed, terus customer tidak mendapatkan replacement pada produk-produk defect, dan beberapa permasalahan dari material requirements planning. Kemudian requirement yang kita usulkan adalah adanya standarisasi produk, adanya service pelayanan yang bagus, dan sufficient material supply. Kemudian, kami mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang harus diatasi untuk mencapai produk berkualitas yang lebih tinggi dengan menerjemahkan voice of customer menjadi critical to quality. Dapat dilihat pada bagian requirements, Java Corporation harus memastikan mesin produksi dapat bekerja dengan akurat, produk yang dihasilkan dalam kondisi baik dan tidak bocor, dalam waktu produksi yang sesuai. Kemudian memastikan staf sudah kompeten dan terlatih, serta pelayanan yang baik dengan produk terkirim tepat waktu.
Kemudian juga Java Corporation harus menjaga ketersediaan bahan baku dan membuat production plan yang baik. Boleh next? Selanjutnya, kami menggunakan SIPOC diagram untuk melihat keseluruhan elemen yang dapat mempengaruhi kualitas dari output yang dihasilkan. Lalu kami berfokus pada proses yang lebih detailnya tertera pada proses map. Boleh next? Oke, berikut merupakan proses map dari proses produksi paper cup Java Corporation, di mana terdapat 3 steps utama. Yang pertama yaitu memotong original paper, kemudian kita membentuk papernya sesuai dengan bentuk paper cup, dan finalisasi terakhir adalah checking, inspection, dan packaging. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fase measure. Yang pertama adalah terkait Pareto chart berdasarkan defect number. Kita ketahui bahwa terdapat 3 permasalahan utama yang berkontribusi paling banyak terhadap overall product performance yang dihasilkan oleh Java Corporation. Ketiga permasalahan tersebut diantaranya adalah the paper cup leaks, cup is easily out of order, dan packaging seal is broken down. 3 permasalahan tersebut menyumbang sebanyak 73,18%. Untuk Pareto chart yang kedua adalah berdasarkan defect cost, dan selain itu kita ketahui juga bahwa terdapat 3 permasalahan juga yang menjadi penyumbang terbesar terhadap kualitas dari produk yang dihasilkan oleh Java Corporation. Ketiga permasalahan tersebut diantaranya adalah permasalahan paper cup leaks, cup is easily out of order, dan wrong item production. Ketiga permasalahan tersebut berkontribusi sebanyak 81,19%. Selain itu, dapat kita simpulkan juga bahwa terdapat kesamaan pada kedua Pareto chart tersebut, yaitu terkait kedua permasalahan yang paling banyak terjadi, yaitu permasalahan paper cup leaks dan permasalahan cup is easily out of order. Oleh karena itu, kita membutuhkan solusi yang dapat menekan permasalahan tersebut sehingga overall product performance atau kualitas dari produk yang dihasilkan oleh Java Corporation ke depannya dapat lebih baik lagi. Selanjutnya kita menghitung defects per million opportunities dengan data-data yang kita punya, di mana kita memiliki data bahwa jumlah defect adalah sebesar 218.790 unit dari total sampel sebesar 300.000 units. Kemudian kita membreakdown bahwa terdapat 6 defect opportunities yang dapat terjadi, dan dari situ kita dapat menghitung DPO dengan rumus total number of defects in sample dibagi dengan sample size dikali defect opportunities per unit. Dan dari sini kita dapatkan bahwa DPO sebesar 0,12155. Selanjutnya, kita dapat mengkalkulasi DPMO dengan cara mengkalkulate DPO dikali dengan 1 juta. Dan dari sini kita dapatkan bahwa angka DPMO adalah sebesar 121.550. Selanjutnya, angka DPMO ini kita terjemahkan ke dalam sigma level, di mana angka ini masuk ke dalam sigma level antara range 2-3 sigma. Jumlah DPMO yang cukup tinggi dan juga sigma level yang menandakan bahwa masih terdapat room of improvement pada proses tersebut. Boleh di next. Selanjutnya kami mendevelop sebuah control chart di mana control chart ini menggambarkan total defects yang terjadi pada periode observasi 30 minggu. Dan pada control chart ini kita bisa melihat UCL, LCL, dan juga rata-rata dari defects pada setiap minggu. Dari trendline yang ada, kita bisa melihat bahwa pada week ke-12, dengan defect sebanyak 3.960, ini adalah jumlah defect paling tinggi dari total 30 minggu, bahkan sampai melebihi dari UCL-nya. Sementara pada week 11 dengan jumlah defect sebesar 1080 menandakan bahwa jumlah defect pada week 11 adalah jumlah defect yang paling rendah dibanding dengan defect-defect pada pekan-pekan lainnya. Sementara apabila kita bandingkan semua data ini dengan maximum allowed defects in a week sebesar 1950, kita bisa melihat bahwa proses ini secara konsisten masih melebihi limit ataupun batas yang diperbolehkan. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa dibutuhkan sebuah improvement untuk mereduce defects yang ada pada produk dari Java Corporation. Boleh di next. Baik, selanjutnya kami akan menganalisis lebih lanjut mengenai kasus ini dengan bantuan scatter plot, fishbone diagram, dan analisis gap. Next.
Baik, dari data yang didapat dari proses produksi yang melibatkan constraint berupa kualitas kertas, waktu memotong, perubahan waktu, dan timestamp, kami membuat analisis korelasi dari setiap constraint tersebut dan didapatkan 6 scatter plot untuk melihat korelasi yang ada. Dari yang pertama, dari cutting time versus quality, didapatkan korelasi negatif yang tinggi. Dan didapatkan bahwa semakin lama waktu memotong, kualitas paper semakin rendah. Lalu yang kedua, dari cutting time versus perubahan waktu atau change over time, didapatkan korelasi yang rendah dan didapatkan insight bahwa waktu memotong tidak mempengaruhi perubahan di tiap waktu dari produksi. Boleh next? Selanjutnya, kami juga mencari korelasi antara timestamp dan juga cutting time dengan timestamp dan juga quality. Didapatkan untuk timestamp dan juga quality time itu menunjukkan berdasarkan dari hasil analisis scatter plot menunjukkan bahwa korelasi yang cukup tinggi yaitu secara positif. Dan ini menunjukkan bahwa semakin lama terjadinya timestamp untuk cutting prosesnya itu dimulai, akan semakin lama juga untuk waktu dari memotong papernya. Kemudian untuk yang kedua juga, untuk timestamp dan juga quality, ditunjukkan juga negative correlation yang cukup tinggi, yaitu di mana semakin lama timestamp dari paper cutting prosesnya itu dimulai, akan semakin memperburuk dari kualitas paper cup-nya itu sendiri. Boleh di next? Berikut juga kami membandingkan dan juga mencari korelasi antara change over time dengan quality dan juga timestamp dengan change over time. Untuk change over time dengan quality didapatkan hasilnya itu dengan coefficient determination yang rendah, maka tidak terdapat korelasi antara change over time dan juga quality, sehingga change over time itu tidak mempengaruhi dari quality dari papernya itu sendiri. Kemudian begitu juga dengan timestamp dan juga change over time tidak menunjukkan korelasi, sehingga timestamp itu tidak berpengaruh terhadap change over time dari produksi paper cup-nya itu sendiri. Boleh di next? Selanjutnya, kami juga menggunakan fishbone diagram untuk mencari root cause dari permasalahan Java Corporations ini. Dan didapatkan untuk permasalahannya sendiri, terdapat 5 possible root cause dari fishbone diagram ini. Yang pertama itu low machine maintenance, yang kedua itu absence of systematic SOP, yang ketiga lack of staff training, yang keempat ada poor material selection, dan juga poor manufacturing system. Boleh di next? Baik, selanjutnya kami menganalisis adanya gap atau kesenjangan antara kondisi corporate sekarang dengan kondisi ideal yang ingin dicapai untuk tetap in track dengan tujuan utama kasus ini, yaitu meningkatkan kepuasan konsumen dengan meningkatkan kualitas produk. Dari 4 komponen perusahaan, pertama, dengan kondisi ideal SDM karyawan yang well-trained dan skillful, terdapat gap yaitu masih adanya kekurangan pelatihan untuk karyawan. Lalu yang kedua, machine. Dengan kondisi ideal mesin yang dapat bekerja secara proper dan maintenance yang dijadwal secara teratur, terdapat gap yaitu maintenance mesin yang masih belum termanage dengan baik. Lalu yang ketiga dari methods, dengan kondisi ideal adanya implementasi SOP yang sistematis, terdapat gap yaitu tidak adanya SOP yang menyebabkan error dan inkonsistensi metode. Lalu yang terakhir atau keempat, dari material dengan kondisi ideal berupa adanya penyeleksian material yang berkualitas tinggi, terdapat gap di mana material memiliki kualitas yang rendah dan berpotensial yang tinggi. Boleh next? Selanjutnya, berdasarkan 3 fase analisis yang sudah dilakukan, yaitu define, measure, dan juga analyze, di sini kami menyimpulkan beberapa insight-insight dari setiap fasenya dan juga mendapatkan key takeaways yang satu. Yang pertama itu untuk define, yaitu Java Corporation merupakan manufacturing company untuk memproduksi dari paper cup. Kemudian dari survei yang dilakukan, itu menunjukkan bahwa adanya peningkatan customer dissatisfaction. Kemudian customer juga ingin untuk JC Company itu meningkatkan operational efisiensi mereka untuk membuat good products, service, dan juga materials yang cukup. Untuk dari measure sendiri, berdasarkan Pareto chart untuk defect number, terdapat 3 significant problem, yaitu adanya kebocoran dari paper cup itu sendiri, kemudian cup-nya itu terkadang suka out of order, dan juga packaging yang kurang baik. Kemudian untuk dari Pareto chart defect cost, terdapat 3 significant problems juga, yaitu paper cup yang bocor, kemudian ada cup yang terkadang out of order, dan juga produksi yang salah. Kemudian untuk sigma levelnya sendiri, kami dapatkan di sini ada pada level 2-3.
Untuk analysis sendiri, kami berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat 5 possible root cause yang berkorelasi terhadap operational inefficiency. Kemudian dari kualitas dari paper itu sendiri menunjukkan korelasi negatif terhadap timestamp dan juga cutting time. Kemudian timestamp dan juga quality itu menunjukkan korelasi positif terhadap change over time. Terdapat dan juga change over time itu tidak menunjukkan korelasi antara cutting time, quality, dan juga timestamp. Untuk key takeaways itu sendiri yaitu bahwa semua permasalahannya itu merujuk kepada operational inefficiency, sehingga dari Java Corporation itu perlu mengimplementasikan suatu operational prosedur yang lebih baik. Boleh di next. Baik, dengan selesainya fase DMA, maka memasuki fase improve. Boleh di next. Boleh di next. Oke, jadi dalam fase improve, kami melakukan analisis dari 5 possible alternatives yang merupakan kombinasi dari 3 alternatif yang tampak pada layar, yakni dengan mengganti mesin menjadi high quality paper cup machine, automatic paper cup machine, serta electrical facility improvement yang nantinya bakal dikombinasikan untuk membentuk 5 alternatif solusi, masing-masing dengan kami menganalisis advantage dan disadvantage dari masing-masing ketiga implementasi ini, di mana pada mesin secara umum memberikan production speed yang meningkat serta mengurangi defect dan dapat juga mengurangi staff, namun sedangkan pada electrical facility improvement cenderung untuk mengurangi terjadinya electricity breakdown yang memberhentikan produksi. Namun dari implementasi solusi-solusi ini muncul pula disadvantage terutama dari investment cost serta production yang mengalami delay. Next. Maka untuk membandingkan kelima alternatif solusi berikut, kami menggunakan BC ratio, yakni rasio dari benefit implementasi solusi, yakni berupa annual biaya yang berhasil dihemat dengan implementasi solusi, serta biaya tahunan yang muncul dari initial investment serta annual cost yang muncul dari implementasi solusi tersebut. Nah, dari sini kami membreakdown cost financial structure kita menjadi benefit, yakni dari increase in sales serta decrease in defect cost, serta costnya sendiri dari machine cost, training cost, serta electrical improvement cost. Dari sini kami melakukan evaluasi BC ratio untuk membandingkannya, di mana kami menggunakan kriteria di mana BC ratio-nya harus lebih dari 1 supaya menunjukkan bahwa solusi itu memiliki benefit yang lebih tinggi dari cost, serta dari solusi-solusi yang lebih besar dari 1, kami mencari BC ratio yang tertinggi untuk melihat mana yang merupakan solusi yang paling beneficial. Next. Baik, selanjutnya yang berikut merupakan hasil analisis kami dari perhitungan B2C ratio, defect cost maupun sigma level. Di sini kami membandingkan dari penggunaan high quality paper cup machine sebagai salah satu solusi alternatif kami dengan electrical facility improvement dan dengan tidak menggunakan electrical facility improvement. Di sini kami menggunakan cost yaitu dari machine dan training oleh employee dan saving dari defect cost dan increase sale. Di mana kami mendapatkan dalam 6 tahun kami akan mendapatkan benefit sebesar 90,4 billion dan cost sebesar 54,3 billion. Di mana di sini kami mendapatkan B2C ratio sebesar 1,6 dan 62,5% penurunan di defect cost serta sigma level yang mencapai 4 sigma. Lalu di sini dengan high quality paper cup machine yang dipadukan dengan electrical facility, kami mendapatkan benefit sebesar 90,5 billion dan cost sebesar 54,4 billion. Boleh next? Dan ini merupakan perbandingan dengan automatic paper cup machine. Sama seperti sebelumnya, kami membandingkan antara pemakaian electrical facility improvement dan tidak dengan electrical facility improvement. Di sini dalam 12 tahun bisa dilihat bahwa kita bisa mencapai 0,5 B2C ratio dan 33% penurunan pada defect cost serta 3,8 sigma level. Di mana pada penggunaan electrical facility kami mendapatkan benefit sebesar 122,9 billion dan cost sebesar 244,8 billion. Sedangkan pada machine yang tidak menggunakan electrical facility improvement, kami mendapatkan 122,7 billion benefit dan 244,7 billion cost. Boleh di next? Alternatif yang terakhir adalah menggunakan electrical facility improvement tanpa pembelian mesin.
Di mana di sini kami menggunakan perbandingan cost structure, yaitu implementation cost sebesar 61 juta, dan di sini ada increase sale sebesar 11 juta. Di mana dalam 12 tahun kami bisa mendapatkan 188 million benefit dan 345 billion cost. Di mana di sini ada 0,0 B2C ratio dan tidak ada penurunan defect cost, serta sigma level yang stagnan di angka 3,6. Nah, dari kelima alternatif tersebut, kami menyimpulkan bahwa electrical facility improvement adalah alternatif yang memiliki benefit to cost ratio yang paling kecil, sehingga hal tersebut tidak mempengaruhi defect cost dan sigma level. Boleh next? Nah, dalam menentukan alternatif mana yang akan kami pakai, kami menggunakan decision matrix dalam menentukan solusi yang kami gunakan. Di sini kami menilai berdasarkan struktur penilaian yang sudah kami susun dalam slide berikutnya, dan di sini kami mendapatkan skor tertinggi pada penggunaan high quality paper machine ditambah dengan electrical facility improvement dengan final score sebesar 3,5, dan skor paling tinggi ada di B2C ratio dan increase of yearly production dalam unit. Mungkin boleh di next. Berikut merupakan struktur penilaian yang kami susun, di mana kami mempertimbangkan 4 buah faktor, yaitu increase of yearly production dalam unit, sigma level after improvement, production loss dalam unit, dan B2C ratio, di mana penggunaan faktor-faktor tersebut sudah kami konsiderasikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Java Corp, dan kami menyusun juga range penilaian dari rata-rata angka yang sudah kami olah sebelumnya. Boleh di next? Selanjutnya kita akan masuk ke control phase, di mana akan ada control chart, Gantt chart, dan FMEA analysis. Next. Selanjutnya kita membandingkan control chart before improvement dan after improvement. Dan kami mendapatkan insight bahwa di dua kondisi tersebut, weekly quantity defect tetap dalam kontrol, dan ada improvement di alternatif combination dari high quality paper cups dan electricity facility improvement, di mana quantity defect telah menurun dan 150 produk berada di bawah maksimum defect yang diperbolehkan. Next. Oke, baik, siap. Terima kasih, Seza. Selanjutnya kami pun menyadari bahwa dari solusi yang telah kami berikan, kami tetap menyadari bahwa ada kekurangan dan juga risiko yang dapat terjadi. Oleh sebab itu, kami telah melakukan FMAA analysis untuk mengetahui apa potential failure modes yang akan kami terima beserta recommended actions yang akan kami berikan. Dari sini kita dapat melihat bahwa terdapat 3 potential failure modes utama, yaitu yang pertama, machine breakdown time, electricity interruption, dan juga low adaptability of staffs. Oleh sebab itu, kami telah menyediakan beberapa recommended actions berupa scheduled maintenance, improve SOP about machine process, have backups power source i.e. generate set, conducting training for staffs, dan juga improve SOP about machine operations guide. Terima kasih. Dan berikut merupakan Gantt chart dari project yang akan kita kerjakan. Next. Baik, siap. Terima kasih kembali lagi, Seza. Selanjutnya, kita telah berada di akhir konklusi, di mana dengan mengimplementasikan high quality paper cup mesin dan juga electrical facility improvement, Java Corp bisa yang pertama increase 62.000 units dari produksi per tahunnya, lalu kita juga bisa mencapai sigma level 4.0, dan juga kita bisa mencapai benefit cost ratio sebesar 1,6, dan juga less quantity of defects. Dan berikutnya kita juga dapat melihat terdapat risiko yang dapat terjadi beserta langkah mitigasi yang telah saya bahas sebelumnya. Akhir kata, jalan-jalan ke Sukabumi. Jangan lupa titip salam sama Bu Asi. Sekian dari kami, sekian terima kasih.